Hai guys, assalamualaikum. Hari ini kita masak dendeng daging sapi ya. Ini hasilnya. Tadi masaknya nggak begitu lama karena saya iris tipis-tipis. Rasanya lumayan enak. Terus empuk. Ikuti di channel YouTube saya ya untuk menu resep dan langkah-langkah cara membuat dendeng ragi ini. Di Hong Kong itu nggak gampang bikin dendeng ini dikarenakan kita harus menggunakan kelapa. Jadi saya nggak tahu kelapa di sini belinya di mana. Terus saya minta kiriman kelapa goreng alias serundeng dari Indonesia. Gitu dengan bentuk yang sudah digoreng kering. Jadi hasilnya seperti ini. Selamat mengikuti untuk resep kita kali ini. Assalamualaikum. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini kita masak ini ya. Ini nih daging ngaucin namanya. Tapi ini bukan mau tak masak rendang. Ini dagingnya daging es-esan karena ngaucin itu kalau nggak es-esan susah kita ininya. Sebetulnya bukan masak rendang, kita mau masak dendeng. Tapi ini ada urat-uratnya, nggak apa-apa. Memang saya suka yang ada urat-uratnya. Sekarang kita iris-iris dulu ya. Ini irisnya tipis aja. Sayuranku kan ya 3 gitu. Di mana? Di pasar yang dekat itu. Nah, ini irisnya tipis-tipis begini saja. Karena nanti dibuat dendeng. Nanti kita lihat cara buat dendengnya seperti apa ya. Nih, kayak gini. Kok murah-murah? Mungkin kemarin kali itu. Enggak, Lah ini dagingnya kita iris seperti ini. Kita iris tipis-tipis saja biar cepat matang. Nah, ini teman-teman. Ini kalau saya bikin rendang juga begini. Kemarin pas lebaran tuh bikin daging ini. Jadi ini daging ngaucin namanya. Enak juga. Nah, sekarang kita bumbuin ya. Terus bumbunya ini bumbu jadi. Ini isinya kunir dan rempah-rempah lainnya, jadi saya sedikit aja. Terus minta tolong plastik sus. Kaos tangan plastik sus. Nah ini bumbunya sudah mateng karena kaos tangan plastik. Nah ini bumbunya sudah mateng. Memang karena ini kan tinggal kita nambahin apa yang perlu kita tambahkan di dalam ini ya. Saya mau nambahin chili powder. Ini chili powder saya. Ini saya beli di Indonesia Raya dan memang belum dipakai. Ini dulunya merah tapi nggak tahu kenapa. Kenapa tiba-tiba menghitam, mungkin waktunya harus dipakai harusnya. Terus kenapa saya pakai chili powder? Karena memang biar apa? Biar agak pedes-pedes teh. Thank you sus. Terus itu bumbunya sebetulnya bumbunya bumbu soto. Dikarenakan dikarenakan ya saya pakai bumbu seadanya aja. Untuk teman-teman mungkin bisa bumbu apa aja. Bumbu soto itu kan rempah-rempahnya sudah ada, tinggal kita nambahin saja. Kayak ini terus nanti kita ungkep, buat ungkep itu. Terus ini garamnya lah teman-teman. Kalau masak daging jangan dikasih garam dulu ya. Kenapa jangan dikasih garam? Supaya tidak keras. Garamnya belakangan aja. Nah, ini gula bukan garam ini. Ini gula. Kita juga menggunakan masako sapi. Ini karena kita ada di luar negeri jadinya nggak terlalu soalnya nggak bisa fresh ya, jadi bumbunya itu memang bumbu jadi. Terus sejujurnya bumbunya itu adalah bumbu soto, jadinya kita buat seperti ini. Terus kita ungkep nanti setelah dagingnya empuk baru kita masukkan serundengnya dengan api kecil ya teman-teman. Nah keren kan? Ini sudah nggak ada bau daging
karena saya rodok sensitif orangnya, jadi saya makan apa itu saya mending bikin sendiri, jadinya cantik terus bersih gitu. Yang pasti saya menjaga benar kebersihan itu teman-teman. Sekarang kita ungkep dulu. Nah sekarang kita oseng dulu, ini pakai fry. Kita ungkep ya. Nah ini kita ini dulu apa namanya, ini nanti kalau dagingnya diginikan dulu jadi nggak terlalu lama. Satu ambil 5 menit ya guys, tangan saya tadi udah bersih. Sekarang kita ungkep dulu, kita kasih sedikit air. Ini kita kasih santan, terus santannya saya sedikit aja karena nggak suka santan sebetulnya, tapi biar rasanya gurih. Terus kita kasih air, untuk dagingnya supaya empuk, nggak usah banyak-banyak airnya, segini aja. Terus teman-teman jangan lupa jangan dikasih garam dulu. Kenapa nggak boleh dikasih garam? supaya cepat empuk. Nah ini kita anukan dulu gini sama api kecil. Ini tadi rempah-rempahnya luar biasa. Terus kita kasih gula batu ya. Mana gula batu? Gula batunya mana tuh? Gula batunya belum ketemu, nanti aja gula batunya. Nah sekarang kita tutup. Kita rebus pelan-pelan. Kita rebus dengan api kecil pelan-pelan. Ini sebenarnya gunanya di sini, tapi nggak bisa. Nah, kita rebus dengan api besar dulu. Setelah itu kita sekarang ngerjain untuk cuci-cucinya piringnya. Nah, sekarang kita untuk cuci-cuci. Terus itu biasanya kalau kita masak jangan sampai di dapur itu kelihatan kotor sekali, apalagi kalau kita ikut orang ya, jadinya jangan sampai ininya berisik karena ininya nggak bersih gitu. Jadi kalau apa namanya, sambil nunggu itu apa yang perlu dibersihkan jadinya nggak apa. Terus saya kebiasaan apa-apa itu harus bersih gitu, makanya saya nggak berani kalau makan di luar itu. Mulut saya itu kayak saya jarang sekali, kecuali ini ya, maksudnya makan ya makanan sembarangan di luar ya, karena saya menjaga benar kesehatan saya, mikir kalau makan di luar kayak gini terus dilap biar rasanya nggak kemana-mana. Nanti sambil lihat itu. Terus kadang-kadang sih saya kalau masak saya bersihkan, tapi kalau banyak orang ya minta anak-anak bantuin bersihkan.
tapi hari ini nggak ada anak-anak. Jadi kan udah bersih kan, kita jadi tenang, terus nyaman kan. Nah, udah bersih. Dilap tangannya. Sekarang sudah, oh baunya wangi sekali. Baunya wangi sekali. Ini nanti setelah mengering baru kita mengering dan baunya wangi sekali. Kita kasih daun jeruk ya. Ini daun jeruknya kita. Kita kasih daun jeruk. Daun jeruknya memang kering karena ini dimasukin kulkas. Jadi daun jeruknya memang kering. Biasanya daun jeruk, daun serit, atau daun apapun lah, itu dimasukin kulkas. Nah ini teman-teman, ini dagingnya belinya nggak sampai 100 ya. Ini karena daging es-esan, jadi memang lebih murah. Kita ungkap, kita tutup dengan api kecil. Dengan ini pelan-pelan 1000 aja. Kita ungkep mungkin 10 menit. Kita masaknya nggak lama-lama, jadi kita ungkep 10 menit terus nanti lihat hasilnya lagi. Nah ini guys, ini sudah matang. Tinggal kita nambahin. Sudah matang. Kita tambahin garam. Kenapa garamnya belakang? Dipastikan itunya dagingnya empuk dulu. Kalau enggak nanti dagingnya enggak empuk. Ini sudah sambal. Terus kita coba rasanya kurang apa. Sudah asinnya pas, ininya pas, tapi mungkin ini ya, menurut saya ininya kurang. Kita kasih masakonya rasa sapi ya, biar rasanya lebih empuk ya guys. Terus itu tadi kita kasih gula batu. Ini gula batunya sedikit aja, tapi tergantung selera sih. Kalau mau enak ya agak banyak. Sekarang terus ini adalah serundeng, ini yang sudah dikeringkan. Jadi ini tinggal masukin ke sini. Nah, ini serundengnya kita masukin. Enggak usah semua. Kita ini secukupnya aja, karena ini kalau nggak salah kelapa 2 atau kelapa 3 gitu. Kita secukupnya aja. Terus kita oseng ini. Ini
bikin ini nih macem-macem ya teman-teman. Nah, sambil kita oseng, jadi nanti butuh tenaga ekstra untuk mengongseng ini. Dengan api kecil, jangan sampai hangus. Kayaknya kurang. Ini segini nih, nggak sampai $100 guys. Pakai api kecil aja, karena ini harus dimasak pelan-pelan. Ini tadi dengan catatan bahwa dagingnya sudah empuk ya, jadinya nanti tidak susah makannya. Terus ini tergantung teman-teman nanti mau dibikin seperti apa, dikeringkan atau setengah basah saja. Tapi kalau dikeringkan kan bisa awet, kalau setengah basah ini kan, ini kenapa dibuat begini biar awet. Ini namanya dendeng ragi. Ini kita lihat dari hasil akhirnya ya. Hai guys, ini kita masak dendeng ragi ya. Ikuti video lengkapnya di YouTube channel saya, Nita Lam. Ini tadi prosesnya nggak lama sih, karena saya iris tipis-tipis dagingnya. Jadi seperti ini. Ini namanya dendeng ragi. Jadi dagingnya ini udah empuk, enak. Terus saya pengen makan dendeng ini udah lama. Ikuti di channel YouTube saya ya. Ini cara masaknya. Thank you semuanya. Hai guys, hari ini kita masak dendeng ragi daging sapi ya. Ini hasilnya. Untuk sekarang kita icip ya guys, rasanya masakan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini pertama kali saya bikin dendeng, terus enak apa enggak enak? Rumah saku ya enak pertama kali soalnya. Enak. Ini masih agak basah. Memang saya nggak suka begitu kering, karena kalau terlalu kering menurut saya tidak adanya. Ini muka saya masakan tadi, bukan belum mandi. Apa namanya? Kalau masakan rupanya kelembut guys. Kakiku pakai bracket, jadi kalau makan agak susah. Rasanya mantap, cuma kurang asem. Tadi nyari asem nggak ketemu.
minta kiriman. Ini kalau dagingnya kita goreng kering pun bisa sebetulnya. Cuman saya nggak seneng kering-kering. Nanti susah makannya. Kamlotak jujur ya. Namanya benjol lagi basah. Surutan makannya. Setengah 1 tadi masak. Kalau nggak salah jam 11. Thank you ya guys yang sudah ngikuti. Aku tak terusin makan. Aku makan kalau disusu-susu bingung. Apa namanya? Ini videonya juga terlalu panjang. Terima kasih semuanya yang sudah like dan subscribe. Yang buat saya lebih semangat lagi. Video saya ini macam-macam isinya, macam-macam ceritanya supaya kalian semua penontonnya tidak bosan. Ya kadang-kadang masak, kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang kerjaan, atau anyway, yang penting saya bisa berkarya, bermanfaat bagi sesama. Oh kayak resep-resep kali ini mungkin bisa dicoba sama teman-teman. Karena begini, kita di luar negeri itu, ngobrol dikit, kita mau masak itu kan nggak bisa setiap hari. Jadi kalau misalkan kita kerja, mungkin kita meluangkan waktu ketika kita libur, jadi masak. Terus biasanya saya kalau masak itu 1 kotak besar gitu, terus tak taruh di kulkas. Jadi nanti saya bisa makan 5-6 hari. Mungkin membosankan, tapi karena waktu, karena kita harus kerja, jadinya waktunya kan nggak ada setiap saat untuk kita masak setiap hari. Gitu guys. Jadi nanti tak share lagi kalau saya lagi masak apa atau apa yang bisa saya share buat teman-teman semuanya. Thank you ya semuanya sudah ngikutin saya. Sukses dan bahagia buat kita semuanya. Assalamualaikum.